Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan pagi ini saya ingin menyampaikan ke sahabat-sahabat adalah jangan abaikan yang dinamakan membangun internal komunikasi. Karena dengan membangun internal komunikasi, kita akan bisa membangun dengan dahsyat eksternal komunikasi. Internal komunikasi ini penting sekali karena ini adalah strategi menyusun kekuatan organisasi bisnis. Karena kalau internal organisasi ini bagus, semua orang yang ada di dalam organisasi bisnis kita, dia tahu bahwa dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dampaknya akan menjadikan setiap orang bisa berinovasi, bisa memiliki etos kerja, bisa memiliki etika dan adab-adab kerja. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa manajer juga punya permasalahan di dalam berkomunikasi. Sehingga ini menghambat terbangunnya internal komunikasi yang baik. Oleh sebab itu, jangan abaikan membangun internal komunikasi dan harus diketahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang sering muncul terhambatnya internal komunikasi. Yang pertama, yang membuat masalah manajer sehingga terhambatnya internal komunikasi karena ketidakpastian pesan. Pesannya nggak pasti, sehingga orang bingung. Yang kedua, kesalahpahaman di dalam berkomunikasi. Tidak menciptakan I am okay, you are okay. Yang ketiga, kadang-kadang ngomong terus tetapi kurang mendengar. Pengennya didengarkan orang tapi dia kalau ada masukan orang kurang mendengar. Itu permasalahannya yang ketiga. Yang keempat adalah overload informasi. Informasinya banyak yang ingin disampaikan sehingga tidak ada priority. Overload informasi ini menyebabkan hambatan membangun kekuatan internal komunikasi. Yang kelima adalah kurang efektif dengan tim virtual. Sekarang di dalam komunikasi bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet. Ini kurang efektif karena kurang persiapan yang matang. Oleh sebab itu kalau berkomunikasi dengan virtual, siapkan alatnya, siapkan tool agar secara visual bisa juga membuat orang itu memahami arti omongan dan kalimat Anda. Yang kelima. Yang keenam, yang menghambat munculnya kekuatan internal komunikasi adalah kesulitan manajer di dalam memberikan umpan balik. Umpan baliknya nggak ada. Jadi Anda telah memberikan instruksi, dia telah melakukan tapi umpan baliknya nggak ada. Yang ketujuh adalah bagaimana manajer itu mampu pengelolaan konflik. Jadi masalahnya kadang-kadang manajer nggak mampu untuk mengelola konflik terjadi di anggota timnya. Yang ke-8 adalah manajemen emosi. Jadi manajer nggak boleh emosi. Ini permasalahan yang sering terjadi di dalam kita membangun komunikasi internal. Kita mengedepankan emosi. Seharusnya emosi dikontrol. Nggak perlu pakai marah. Cool saja. Supaya tidak ada blocking komunikasi. Yang ke-9 adalah kendala budaya dan bahasa. Oleh sebab itu ini harus kita pelajari betul yang dinamakan perilaku seseorang. Bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya. Sehingga ini akan mempermudah
di dalam membangun internal komunikasi. Yang terakhir, permasalahan yang sering terjadi adalah berbicara di depan umum. Kesulitan untuk berbicara di dalam umum, sehingga ini akan menghambat terbangunnya internal komunikasi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, yang paling penting bagi kita sebagai manajer adalah bagaimana kita tahu bahwa kita tahu untuk membangun komunikasi dalam organisasi bisnis. Ada 3 yang ingin saya sampaikan, bagaimana agar kita dapat membangun kekuatan komunikasi internal. Yang pertama, kalau kita berkomunikasi, harus berkomunikasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di dalam membangun komunikasi harus efektif. Yang ketiga, di dalam membangun komunikasi atau berkomunikasi harus jelas, harus terukur. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau kita sebagai manajer mampu berkomunikasi dengan baik, apa yang terjadi? Dampak yang kita harapkan dengan berkomunikasi dengan baik adalah bisa meningkatkan produktivitas tim. Karena apa? Karena kita dengan komunikasi yang membina hubungan yang kuat, yang baik dengan anggota tim, sehingga timbul yang dinamakan belief dan trust, percaya dan mempercayai. Ini kekuatan yang dasar di dalam meningkatkan produktivitas. Sehingga apa yang Anda katakan dilakukan dengan benar. Meningkatkan kerjasama tim dengan adanya belief dan trust. Ini akan meningkatkan kerjasama tim. Selanjutnya meningkatkan semangat kerja. Kalau kerjasama tim bagus, semangatnya luar biasa. Yang kelima adalah komunikasi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan internal anak buah Anda dan pelanggan eksternal. Kalau anak buah Anda sudah bisa dipuaskan, dia akan memuaskan orang lain. Itu adalah komunikasi yang baik. Sedangkan komunikasi yang efektif, ini akan membangun suatu kepastian, kejelasan tujuan. Menciptakan lingkungan yang positif. Meminimalkan kesalahan. Kalau kita berkomunikasi dengan efektif. Selanjutnya, dengan komunikasi yang efektif memfasilitasi pemecahan masalah. Itu dampak dari komunikasi efektif. Nah, selain baik, efektif, kita harus jelas dan terukur di dalam kita melakukan internal komunikasi. Jelas dan terukur ini akan menyelaraskan tujuan kita di dalam organisasi bisnis. Selaras tujuannya, sama gitu. Yang kedua adalah memastikan bahwa kejelasan tujuan yang akan dicapai setiap anggota tim. Karena jelas dan terukur, apalagi tertulis. Mengurangi kesalahpahaman, ya. Dan dari kejelasan tujuan, memastikan tujuan, mengurangi kesalahpahaman. Akhirnya dengan komunikasi akan mensukseskan organisasi di dalam sustainable growth organisasi Anda. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, kita harus membangun komunikasi internal dengan berkomunikasi yang baik, dengan berkomunikasi yang efektif, dengan berkomunikasi yang jelas, terukur, dan tertulis. Dalam bisnis sering mengabaikan pentingnya komunikasi internal. Berbicara tidak baik, berbicara tidak efektif, berkomunikasi dan berkomunikasi tidak jelas. Ini akan menyebabkan organisasi tidak sustainable growth. Oleh sebab itu, komunikasi internal sama pentingnya dengan komunikasi internal. Tetapi mulailah dibangun cara berkomunikasi. Bangunlah kekuatan komunikasi internal sehingga tim Anda menjadi tahu bahwa dia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.